obatku. Sungguh Kau yang terindah, Kaulah jawaban bagi semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, ku nyatakan Yesus aku milikmu. Ku nyatakan Yesus aku milikmu. Dan ku nyatakan Yesus aku milikmu. Kau ada Tuhan. Kau ada di dalam setiap kesesakan kami. Tangan-Mu ada bagi setiap kami. Kekuatan-Mu ada bagi kami. Yesus Engkau, Yesus Engkau ada. Yesus Engkau nyata di dalamku, di dalamku. Yesus Engkau hadir, Yesus Engkau hadir. Kami buka hati kami terus bagi Tuhan. Kau di dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Saya ucapkan selamat datang, selamat berkumpul jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita kembali bertemu di dalam bait Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Saya juga menyapa untuk jemaat Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan live streaming kami. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya hadirat Tuhan boleh kita rasakan bersama-sama di hari ini di ibadah raya pertama. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sebelum kita memulaikan ibadah kita. Mari kita tunduk dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau tangan ini masih boleh bergerak Tuhan. Badan ini masih sehat Tuhan. Kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami mau bawa hidup kami untuk masuk dalam penyembahan kami, pujian kami kepadamu Bapa. Kami undang Roh-Mu hadir di tempat ini. Kami undang Roh-Mu hadir di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan, untuk melawat kami. Sehingga kami kembali Tuhan, kami kembali dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami minta Tuhan urapan-Mu dari pelayan-Mu yang berada di altar ini sampai ke belakang jemaat-Mu Tuhan. Kami minta Roh-Mu mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tidak dengan tangan hampa kami datang Tuhan, melainkan kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Atas segala berkat
bawa pujian yang terbaik bagimu. Kami mau bawa sorak-sorai yang terbaik bagimu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Karena segala yang kami miliki adalah daripadamu Tuhan. Nafas kami adalah milikmu. Kekuatan kami hanya daripadamu Tuhan. Oleh karena itu semua mau kami kembalikan hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi namamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini hanya namamu yang kami tinggikan. Hanya namamu yang kami muliakan. Hanya namamu yang kami agungkan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Roh-Mu sudah menjadi bagian kami yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan bagi semua jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan Tuhan ibadah ini. Kami sama-sama merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Kita bersiap untuk memuji dan bersorak bagi nama Tuhan kita. Amin. Ya, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita katakan hari ini harinya Tuhan.
panas ya Bapak Ibu. Oke, silakan duduk kembali. Kalau sudah panas kita harus didinginkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak satu pun Tuhan yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus.
Di dalam situasi apapun Tuhan, Engkau tetap ada. Di dalam bahaya Engkau menggendong kami. Dan tangan-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kami. Oleh sebab itu kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kasih anugerah kebaikan-kebaikan Tuhan yang senantiasa ada menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau pagi ini. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan hadirat Tuhan, menjadi suatu korban persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau ada di sama-tengah kami pada ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi mau-Mu, maksud-Mu, rencana-Mu yang indah untuk kehidupan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan hati kami, memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam di dalam hidup kami, bahkan memampukan hidup kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup ini. Persiapkan hamba-Mu Tuhan, sucikan kuduskan hidup kami semua. Urapan-Mu, kuasa-Mu ada di atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Sucikan kuduskan hidup kami, ampuni seluruh kekurangan kelemahan yang Engkau dapatkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa layak di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakan doa ini yang kami sudah bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita pagi ini? Amin, haleluya. Kita ada di minggu pertama di bulan yang kedua ini ya. Luar biasa, 1 bulan Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah lindungi kita. Pujian masuk firman Tuhan tadi di Roma. Apa yang dapat memisahkan kita? Kelaparan, ketelanjangan, sakit penyakit, penderitaan. Sangat tegas oleh Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Judul dari perikop itu keyakinan iman. Keyakinan iman. Ya. Saudara, pagi hari ini ada hubungan dengan pujian kita tadi. Yesaya pasal 46. Mulai ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Secara bergantian kita membacanya, saya ayat 1, saudara ayat 2, dan ayat 5 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Haleluya. Tema khotbah saya pagi hari ini, aku tetap Dia. Atau Allah, Dia tetaplah Allah. Firman Tuhan, Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai domba pada binatang yang lelah. 3.
Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. 3. Sama-sama. 3. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Haleluya. Silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Aku tetap Dia, itu ada dikutip dalam ayatnya yang keempat. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap Dia. Aku tetap Dia. Dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua. Saudara, Dewa Bel dan Dewa Nebo, dua dewa ini adalah dewa yang disembah, yang dipercaya oleh orang-orang Babel, oleh penduduk Kasdim. Makanya ada nama Raja Belsasar, itu dari Bel. Ada nama Nebukadnesar, itu dari Nebo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan cuman ini patung ini, dewa ini disembah oleh orang-orang Babel, tapi juga ada orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Israel bagian Yehuda pun menyembah. Coba kita baca ayat 1. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkat di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Siapa kamu di sini? Kamu di sini adalah umat-umat Tuhan. Kamu di sini adalah orang-orang Israel bagian Yehuda. Mereka pernah mengarak. Ya. Kita biasa melihat kalau raja, ya, atau ratu, ya, atau orang ketika mengalahkan satu bangsa, dan ketika dia memasuki pintu gerbang kota, pahlawan itu diarak, pahlawan itu diusung, kemudian mereka disambut dengan meriah. Demikian pun dengan Dewa Babel, Dewa Nebo, mereka pernah mengarak, umat-umat Tuhan pernah arak. Mereka pernah sujud menyembah. Mereka pernah mengeluh-elukan, hidup Bel, hidup Nebo. Tetapi saudara melihat, pada ayat 1 dikatakan Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dewa Bel, Dewa Nebo tidak sanggup, tidak berkuasa.
Filistin ditundukkan oleh Persia. Babel ditaklukkan oleh Persia. Babel ditundukkan. Babel menyerah dari kerajaan Persia. Peranan daripada dewa Bel, peranan daripada dewa Nebo tidak sanggup untuk meluputkan mereka. Tidak sanggup untuk melepaskan orang-orang Babel dari tangan orang Media Persia. Dulu diarak, dulu dielu-elukan, dulu disembah, dulu dipuja. Tapi ketika Persia menaklukkan Babel, dewa Nebo dan dewa Bel menjadi beban. Tidak punya kuasa. Dikasih naik di binatang. Ya. Kasih naik di binatang. Dan dia tidak punya kekuatan kuasa apa-apa untuk menyelamatkan Babel dari tangan Media Persia. Tapi coba bandingkan ketika umat-umat Tuhan, ketika tabut Allah, ya, tabut Allah kan dibawa oleh orang-orang Filistin. Di samping dikasih berduduk, ya, dikasih berdiri, disandingkan. Di sini ada tabut Allah, di sini ada patung apa, Oma? Di Filistin. Saudara, patung itu rebah. Rebah. Coba kita lihat. Kisahnya itu ada di 1 Samuel. Ada yang dapat? Satu Samuel pasal 5. Ayat 1 mulai, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Hazer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon, dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, pada keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Mereka taruh di kuil Dagon di samping daripada Dagon, dewa patung sembahan orang Asdod Filistin. Pagi-pagi mereka masuk untuk menyembah dewa mereka. Mereka dapat Dagon tertelungkup jatuh di depan tabut Tuhan. Mereka kasih berdiri lagi. Selanjutnya ayat 4. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu saja yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Saudara lihat, tabut Allah yang adalah gambaran kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Allah. Dimanapun tabut Allah berada, di situ dia akan berdampak luar biasa. Patung apapun tidak sanggup untuk mengalahkan tabut Allah. Dagon 2 kali jatuh, dan jatuh yang kedua, kepalanya, tangannya terputus, terpisah dari kepalanya. Ini melambangkan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa.
Tidak ada yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah. Penderitaan apapun, saudara bisa menderita, saya dan saudara bisa sakit, tapi semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayat 3 dikatakan, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub. Dengar dia. Kalau dulu kamu arak, kalau dulu kamu sembah itu Dewa Bel dan Dewa Nebo. Sekarang dengar. Dewa Bel tidak ada kekuatan lagi. Dewa Bel tidak ada kemampuan lagi untuk menolong orang-orang Babel dari tangan-tangan media Persia. Dengarkan Israel. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Ada yang masih tinggal. Bahkan di ayat itu dikatakan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ada yang masih tinggal, ada yang masih sisa. Tuhan itu baik. Ya. Tidak semua Tuhan binasakan. Tidak semua Tuhan hukum mati. Tapi Tuhan ada. Tuhan pelihara. Ada yang Tuhan lindungi. Ada yang Tuhan jaga. Ya. Dengarkanlah aku hai keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Saudara, ini yang perlu saya dan saudara yakini di dalam kehidupan saya, kehidupan kita. Mungkin kita bisa mengalami persoalan, pergumulan kehidupan ini. Mungkin kita bisa mengalami sakit. Saudara, saya berkali-kali katakan, orang Kristen, ya, Nabi Elisa, saudara tahu, matinya dia dalam keadaan sakit. Kalau ada pengajaran-pengajaran sekarang, orang Kristen dilarang sakit. Orang Kristen tidak boleh sakit. Saudara, ini sangat-sangat bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Allah. Elisa sakit sampai mati. Sampai meninggal. Tapi bukan berarti dia tidak minta kesembuhan. Dia minta kesembuhan. Rasul Paulus minta kesembuhan. Kalau boleh duri ini Tuhan angkat dari tubuhku. Duri apa? Bukan duri salak. Kita biasa buka kupas salak. Biasa masuk di sela-sela kuku. Sakit, perih. Duri itu adalah satu sakit penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Berkali-kali dia minta kepada Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Tapi jawaban dari Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Paulus dapatkan itu. Dia terus setia melayani. Dia terus setia menginjil. Sampai dia mati. Dia telah kesaksiannya dalam 1 Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin.
Ini yang perlu saya dan saudara lakukan. Kita akhiri hidup ini dengan pertandingan yang baik. Bukan dengan pertandingan yang curang. Bukan pertandingan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dari olahraga pertandingan itu. Saudara, ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Dia tetap Allah sampai masa tuamu. Masa tua, putih rambut. Ini berbicara tentang perjalanan hidup. Ada juga yang masih muda tapi sudah putih rambut. Mungkin faktor terlalu ganti-ganti sampo mungkin. Atau ganti-ganti minyak rambut. Atau keturunan. Ya. Sampai masa tuamu. Sampai putih rambutmu. Ini tentang perjalanan. Ya. Oma 72 tahun. Sudah ada rambut putih. Ya. Ini perjalanan waktu. Perjalanan kehidupan yang telah dilalui. Tapi saudara lihat. Dari lahir sampai saat ini. Dia tetap Allah. Alkitab katakan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Yesaya ingin menceritakan, Yesaya ingin menjelaskan kepada orang-orang Israel yang ada saat itu. Coba kamu lihat itu Dewa Bel. Dewa Nebo. Tidak ada apa-apanya itu. Kalau dulu kamu arak, kalau dulu kamu sembah. Tapi sekarang ketika Persia tundukkan, mana kekuatannya? Ingat, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Amin. Alkitab katakan ayat seterusnya, aku telah. Amin. Aku telah. Bukan aku akan. Kalau akan itu belum. Akan itu nanti. Belum terjadi. Tetapi ini sudah terjadi. Aku telah melakukannya. Tuhan telah melakukannya. Tuhan sudah tunjukkan kepada nenek-nenek moyang mereka. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Tuhan telah menunjukkan mereka bagaimana Tuhan telah menolong orang-orang Israel. Ketika mereka dikejar oleh Firaun. Dari belakang dikejar. Sisi samping kiri padang gurun. Mau lari ke sana tidak bisa. Mau lari ke sana tidak bisa. Di depan mereka ada laut teberau. Mau berenang, mati. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada pada tangan? Apa yang ada pada tanganmu? Tongkat. Tongkat tidak punya apa-apa. Tapi kalau tongkat yang tidak punya arti itu disertai dengan Tuhan, akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Pukul. Air terbelah. Israel sepanjang malam mereka menyeberang laut Teberau dengan air kiri kanan tembok yang kuat. Mengalir terus airnya. Luar biasa.
Firaun dan tentaranya terus mengejar. Dan Israel sudah ada di ujung. Firaun dan tentaranya menggunakan kereta kuda. Mereka sampai di tengah-tengah Teberau itu. Mereka dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan mereka, tapi ban, ya, roda daripada kereta-kereta itu terputar terus di situ. Firaun sadar, ada Tuhan yang melindungi mereka, ada Tuhan yang berperang dengan mereka, ada Tuhan yang bersama-sama dengan Israel. Kembali, mereka tidak bisa kembali. Air sudah menutup mereka. Aku tetap dia. Saudara, minyak goreng bisa naik harganya. Sampai-sampai satu keluarga tidak saling kenal. Ada kan? Padahal sama-sama di Indomaret. Tapi pura-pura tidak kenal. Gara-gara minyak. Minyak mahal. Orang berebutan. Syukur ada pemerintah. Satu harga 14.000 per. Saudara, dia tetap Allah. Omikron, saudara, semakin naik. Tetap kita ikut protokol kesehatan sambil kita berdoa. Sambil kita minta pertolongan Tuhan. Karena dia tetap Allah. Dia tetap Tuhan. Dia yang sudah menyertai kita memasuki tahun 2022 ini. Dan dia sudah menyertai kita menjalani 1 bulan. Dan kita ada sampai hari ini. Minyak goreng naik, gula naik, semua akan naik. Tapi ingat, dia tetap Allah, dia tetap Tuhan. Yang saya percaya, dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak ketebusan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Hei anak-anak muda, engkau masih muda, ingat sampai masa tua, Tuhan tetap ada. Yang tua, sampai masa putih rambutmu, dia menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dia telah melakukan banyak hal pada masa lampau, pada masa kini. Dan Alkitab katakannya, dan mau menanggung kamu terus. Dia telah lakukan dan dia mau menanggung kita terus. Tidak usah lagi percaya kepada Bel. Tidak usah lagi pergi kepada Nebo. Karena ada Allah kita, Allah yang hidup. Allah kita, Allah yang saya dan saudara sembah. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Wow, luar biasa. Dia mau menggendong kita. Dia mau menanggung kehidupan kita terus menerus. Dia mau memikul kita. Orang-orang mungkin bisa pikul anak-anaknya. Saya mungkin bisa pikul anak-anak saya. Tapi ketika dia sudah mulai usia 5 tahun. Ya, pegal ini. Aduh,
apalagi ini sudah patah dulu. Ya. Mau gendong sampai berapa lama saya mau tahan gendong Truli? Apalagi mamanya. Ya. Haleluya. Tapi dia setia untuk menggendong kita. Dia setia untuk memikul kita. Dia setia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena dia tetap Allah. Dia tetap Tuhan. Satu ayat kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan kehidupan kita untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Maleakhi pasal 3 ayat 6 kita baca sama-sama 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Haleluya. Satu ayat lagi. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yakini akan firman ini. Yakini akan kebenaran ini. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Siapkan hati kita, hamba Tuhan bisa mempersiapkan meja perjamuan. Haleluya. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami Engkau izinkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Sebab itu Bapa, kuduskan kami, layakkan kami. Baik kami hamba-Mu, para pelayan-pelayan perjamuan kudus, umat-umat-Mu yang akan menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Orang tua, pemuda, remaja, Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami Bapa. Roti ini bukan roti biasa, tapi roti ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Anggur ini adalah darah Yesus sendiri. Sebab itu kuduskan kami, layakkan kami hamba-hamba-Mu, layakkan kami umat-umat ketebusan. Kami bukan makan dan minum roti anggur biasa, tapi kami makan dan minum, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi Tuhan, layakkan kami. Kami rindu Bapa lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan, yang dalam beban berat pergumulan, mereka akan memperoleh jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salibnya, 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 selama dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, oh salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, saudara yang sudah mendapat tubuh dan darah Tuhan, saudara bisa bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Salibnya, selama mulia, dosaku disucikan
oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Engkau telah mati bagi kami, Bapa. Engkau telah mengorbankan tubuhmu untuk karya keselamatan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. Mari angkat cawan darah Yesus tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang telah ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus telah tertumpah di atas bukit Golgota untuk penebusan kita. Menebus kita, menguduskan kita, membenarkan kita. Mari kita minum darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya, mari berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. 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 Tubuh dan darahnya sudah menyatu dengan tubuh kita. Alami, rasakan kuasanya di dalam kehidupan. Ada kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Dia mengalir, menyembuhkan tubuhmu yang lemah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang.
seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang setia menyertai kami. Engkau yang setia menggendong kami. Engkau yang setia memegang tangan kami, Bapa. Haleluya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap, kau tetap Allah, kau tetap, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur dan hormat kami naikkan hanya di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Ya. Makasih Tuhan. Keberadaan kami hingga pada saat ini Tuhan, di dalam kami beribadah kepadamu, memuji, mempermuliakan, mengagungkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahkan mengambil bahagia di dalam tubuh dan darah-Mu Bapa. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Berkati dan kuduskanlah kami selalu Bapa. Percaya kelemahan-kelemahan kami Tuhan, ganti dengan kekuatan. Sakit penyakit kami Tuhan, angkat dan sembuhkan Bapa. Sehingga Tuhan, kami senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu. Senantiasa kami sandarkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih buat perolehan kami pada siang hari Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya dengan melalui itu semua Tuhan, kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Bapa. Lalu senantiasa Tuhan senantiasa memberkati kami Bapa. Bahkan oh Tuhan, senantiasa memimpin dan menyertai dalam setiap aspek kehidupan kami. Dimanapun kami berada, melalui kegiatan-kegiatan kami, tugas pekerjaan kami yang Tuhan izinkan. Di sana Tuhan selalu ada memberkati kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Atas kami telah kami menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kekuatan baru, berkat yang baru telah kami terima Tuhan. Libat peribadatan kami khususnya libat tubuh dan darah-Mu Bapa yang kami terima pada siang hari ini Tuhan. Dengan penuh syukur Tuhan, bahkan pada siang hari Tuhan kami akan membawa korban persembahan kami. Bahkan akan membawa milik-Mu Tuhan, memberkati kami semua Bapa. Karena ini kami lakukan hanya karena kami mengasihi dan mencintai Engkau dan pekerjaan-Mu Bapa. Terpujilah karena nama Bapa. Inilah ucapan syukur kami dan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan korban persembahan kita. Sembari kita menyanyikan lagu Bila Ku Bersamamu.
kita. Tiba saatnya kita akan menyaksikan jadwal ibadah sepekan dan para pelayan yang akan melayani. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihambing, musik Alti Musik, singers Ibu Yohana Medi dan Ibu Mulyana Alpein, Rebana, Clara, Erin, dan Tirza. Multimedia, tim multimedia. Kolektan, Bapak Bintan Sihambing dan Bapak Alpein. Aser, Bapak dan Ibu Ignatius Ismay. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik Alati Musik. Singers Bapak Yonas dan Saudara Ilyus. Rebana, Tere, Mora, dan Gaby. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Yusta Yonas dan Ibu Melawati Amba. Aser, Bapak dan Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk tim multimedia, ya. Saudara, ada perkembangan di khususnya tim multimedia kita, ya. Rekan kita Gusti dan beberapa teman yang lain berusaha untuk pencarian dana, dan puji Tuhan bisa terkumpul dan mereka bisa belanja dan semua untuk kebutuhan multimedia kita. Nanti mungkin ada perekrutan tim multimedia, bagaimana? Bro Daniel Baan, ya, dia yang edit, ya, puji Tuhan. Tuhan tempatkan kita tidak salah, ya. Dia gantian dengan Yosua ada di sini. Tapi puji Tuhan, itulah kasih karunia daripada Tuhan. Untuk pengumuman tambahan dari kami, minggu depan kita akan kedatangan tamu hamba Tuhan, sekaligus melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sebenarnya sudah dia sampaikan dari bulan Desember ketika kami pelayanan ke Mamasa.
dia gerejanya membutuhkan tehel. Jadi sudah ada dananya tapi belum mencukupi. Tidak ada salahnya bagi kita juga untuk menabur di sana. Dan saya rindu supaya kita semua jemaat Tuhan bisa berpartisipasi minggu depan dengan ekstra kolekte yang ketiga. Kolekte yang ketiga kita akan membantu hamba Tuhan ini ya, untuk bantu kebutuhan gereja, dalam hal ini lantai yang akan dikerjakan itu minggu depan. Dan minggu kedepannya lagi, hari Senin sampai hari Sabtu kita akan masuk dalam pekan doa dan puasa seperti tahun-tahun yang lalu kita lakukan. Hari Senin sampai hari Sabtu tanggal 14, seperti tanggal 14 sampai hari Sabtu kita akan ada pekan doa dan puasa di tempat ini. Kita akan berpuasa bersama-sama, kita akan bergumul, baik bergumul untuk gereja kita, organisasi kita, GPDI, yang jika Tuhan berkenan bulan 3 akan melaksanakan musyawarah besar, pemilihan ketua umum majelis pusat, dan setelah mubas akan dilaksanakan dengan musyawarah daerah di provinsi-provinsi yang ada. Untuk kita di Sulawesi Barat belum ditentukan bulannya, belum ditentukan tanggalnya, nanti akan ada pleno MD setelah mubas, setelah pelaksanaan mubas untuk penentuan tempat dan penentuan tanggal dan waktu. Oleh sebab itu kita dukung dalam doa, baik organisasi kita, begitupun dengan pemerintah kita, ya khususnya pandemi COVID-19 dengan varian yang baru ini, kita berdoa supaya Tuhan yang punya kuasa untuk menolong bangsa kita, bahkan menolong negeri kita tercinta ini. Bahkan doa-doa yang lain yang akan kita doakan, kita akan gumulkan, bahkan pelayanan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Puji Tuhan, itu saja tambahan dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kehadiran umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah sebentar malam masih ada, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia, mengiring, melayani akan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri.
banyak hal yang Engkau sudah buat dalam kehidupan kami. Sebab itu biar kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia sampai akhir hidup ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Kami percaya setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang datang sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah di rumah, kiranya Tuhan pun memberkati mereka. Saat ini Bapa, kami berdoa buat anak Jesslyn yang kesehatannya terganggu, yang sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara. Dari tempat ini kami jemaat satukan hati kami. Kami berdoa dan kami panggil nama-Mu, bahwa di dalam nama Yesus Kristus segala sakit penyakit kami tolak itu dalam nama Yesus. Jadilah sembuh untuk hormat bagi nama Tuhan. Begitupun dengan mamanya Felix yang Tuhan sudah menolong dapat melahirkan dengan selamat. Tuhan kiranya memberkati, biarlah ibu disehatkan oleh Tuhan, bahkan bayi tetap sehat. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk semua yang Engkau telah lakukan dalam hidup kami. Korban persembahan yang telah ditaruh, bahkan milik-Mu yang mungkin dikembalikan. Tuhan lipat gandakan apa yang menjadi bahagian umat-Mu, sehingga tidak akan merasa kekurangan, tapi mereka boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup mereka, atas tugas mereka, dalam usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tuhan kiranya memberkati. Segala puji hanya bagi nama-Mu. Kegiatan kami sepanjang minggu berjalan, Tuhan kiranya memberkati. Semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu yang akan kembali ke rumah, kami yang ada di pastori sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita terus dari saat ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.